Selamat datang di Online TV dan selamat bergabung untuk mendengarkan afirmasi positif. Semoga dengan adanya video ini masuk di beranda Anda bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Pada pembahasan kali ini, usaha-usaha tertinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat dengan cukup mudah apa yang dilakukan pikiran kita. Pikiran merefleksikan dan bereaksi serta sering memiliki fantasi-fantasi dan juga suasana hati. Siapapun yang tidak bermeditasi akan mempercayai semua itu. Bahkan mereka yang melakukan meditasi pun mungkin masih mempercayai reaksi-reaksi dari pikiran mereka sendiri terhadap rangsangan dari luar. Atau mungkin percaya bahwa suasana hati yang datang ke pikiran perlu dianggap serius. Bahwa apapun yang dilakukan pikiran adalah karena sesuatu kejadian di luar dan bukan karena suatu reaksi batin. Hal ini mudah dilihat jika kita memperhatikan proses pikiran kita tidak hanya dalam meditasi, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Buddha memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat seksama tentang cara melawan segala kehidupan pikiran yang tidak terampil dan menghasilkan yang terampil. Petunjuk-petunjuk yang sangat seksama. Ini dapat secara singkat dinyatakan sebagai menghindari, mengatasi, mengembangkan, dan memelihara, serta disebut 4 usaha tertinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara singkat, 4 usaha tertinggi adalah bagian dari 37 faktor pencerahan, sehingga harus menjadi bagian dari praktek diri kita. Ketika disempurnakan, keempat usaha tertinggi adalah bagian dari proses pencerahan. Anda mungkin pernah mendengar pertanyaan, Nibbana dan Samsara, keduanya berada di tempat yang sama. Ini bukan pernyataan yang benar, karena tiada ada tempat seperti itu, akan tetapi Nibbana adalah kemerdekaan, pembebasan, pencerahan, serta samsara atau lingkaran kelahiran dan kematian. Bagaimana keduanya bisa bersama? Sedikit banyak bisa, karena Nibbana dan samsara berada di dalam pikiran. Di dalam pikiran setiap orang. Hanya saja orang-orang hanya menyadari salah satunya, yaitu yang membuat kita terus berada di dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Tidak hanya ketika tubuh menghilang dan disebut kematian, atau ketika tubuh ini muncul kembali disebut kelahiran, namun adanya kelahiran dan kematian yang konstan di setiap momen ekspektasi kita. Ada kelahiran dari pemikiran-pemikiran yang terampil dan tidak terampil, dan juga kematian. Dan pemikiran-pemikiran tersebut ada kelahiran dan perasaan-perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, dan juga kematian dari perasaan-perasaan tersebut. Ada kelahiran dari timbul tubuh dan kematiannya dari momen ke momen. Hanya saja kita tidak cukup penuh perhatian untuk menyadarinya. Kita dapat melihat hal ini dengan jelas ketika kita melihat foto kita sendiri yang diambil 10 atau 20 tahun yang lalu. Kita terlihat sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di cermin sekarang. Namun, itu tidak berarti bahwa tubuh melompat 20 tahun dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi diri sendiri. Tubuh telah berubah dari momen ke momen, hingga setelah rentang waktu yang lama. Perubahan itu akhirnya terlihat oleh kita. Dengan perhatian yang lebih, kita dapat mengetahui dari awal. Karena terdapat kelahiran dan kematian yang konstan di dalam tubuh ini. Sama seperti pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan yang muncul, ini adalah samsara atau sebuah penderitaan. Lingkaran kelahiran
dan kematian di dalam diri kita yang disebabkan oleh nafsu keinginan kita untuk menjaga atau memperbarui sesuatu yang kita pikirkan adalah saya ketika saya membebaskan nafsu keinginan itu untuk berhenti. Apapun yang mati, dibiarkan mati. Meskipun kita memiliki potensi untuk pembebasan, kewaspadaan kita tidak mampu mencapainya karena kita khawatir dengan apa yang telah kita lalui. Kita terbentuk oleh kebiasaan serta rawan akan kebiasaan, dan setiap meditator menjadi waspada akan kebiasaan-kebiasaan pikiran bersama dengan reaksi-reaksi lamanya yang telah teruji terhadap pemicu-pemicu dari luar. Reaksi-reaksi tersebut belum tentu bermanfaat di masa lampau, namun tetap diulang karena sebuah kebiasaan. Hal yang sama berlaku pada suasana hati yang muncul dan menghilang. Ya begitu tidak bermaknanya seperti segumpal awan di langit yang hanya menunjukkan jenis cuaca tertentu tanpa adanya kebenaran yang universal terhadap jenis cuaca yang ditunjukkan tersebut. Suasana hati kita hanya menunjukkan jenis cuaca yang sedang dibuat oleh pikiran kita sendiri. 4 usaha tertinggi adalah yang pertama, menghindari proses-proses pemikiran yang tidak bajik dan tidak terampil. Jika kita melihat proses pemikiran tersebut sebagai proses-proses pemikiran ketika kita sedang bereaksi terhadap suatu situasi atau suasana hati, kita tidak biasa menilainya tanpa memihak karena reaksi-reaksi tersebut itu menguasai pemikiran kita pada saat ini. Akan tetapi, hal ini kondisi memikirkan seperti itu di dalam diri kita. Rangsangan sekecil apapun yang merupakan metode yang terkenal tapi tidak berhasil mengeluarkan kita dari reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan, kebiasaan melarikan diri dari situasi-situasi yang menciptakan reaksi yang tidak bajik di dalam diri kita tidak akan membawa pemikirannya damai. Hanya jika ada satu pemicu tertentu yang berulang membangkitkan tanggapan-tanggapan yang tidak terampil di dalam diri kita, kita mungkin bisa pindah dari pemicu itu tanpa menyalahkan siapapun. Kita sekedar menyadari bahwa kita belum mampu menguasai diri kita sendiri dalam keadaan tertentu. Sama halnya seperti kita tidak menyalahkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan pada bagian tubuh manapun, tetapi menyadari bahwa kita belum menguasai tanpa reaksi kita terhadap penderitaan, dan karenanya kita harus merubah postur tubuh kita dengan baik. Sama halnya, salah satu gerakan fisik, yang satu adalah gerakan mental. Semua ini berarti bahwa kita belum cukup menguasai sesuatu yang tertentu di dalam diri kita. Kita membawa kita pada realisasi bahwa masih ada banyak yang harus dipelajari tentang diri kita sendiri. Menyalahkan apapun yang ada di luar diri kita adalah sisa-sisa, karena hal itu hanya memburuk situasi dan keadaan pemikiran kita pada saat ini yang tidak bajik terhadap situasi tersebut. Kewaspadaan adalah gerakan utama di dalam meditasi. Tidaklah layak atau berguna untuk melihat keadaan pemikiran yang tenang dan damai tanpa benar-benar mewaspadai sepenuhnya bagaimana cara kita mencapai kualitas pikiran kita yang tertinggi. Setelah mempelajari ini melalui praktek meditasi, maka kita akan mungkin menyadari cara berpikir kita bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berpikir, kita mengatakan apapun seperti saya tidak tahan situasi ini atau saya benci orang ini. Saat itu terjadi suatu keadaan pikiran yang tidak bajik telah sebelum pemikiran dibiarkan jatuh ke dalam perangkap ini. Suatu perasaan yang pekat dan tidak menyenangkan dapat disadari yang bertindak sebagai sebuah pengingat bahwa keadaan pikiran yang tidak bajik sedang mendekat pada diri kita.
Ketika kita menyadari bahwa sebuah keadaan pikiran yang sedang mendekat, tampaknya tidak disertai dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita dapat meyakini bahwa keadaan pikiran yang sedang mendekat tersebut pastikan tidak bajik. Semakin kita melatih diri kita untuk penuh kesadaran atas keadaan yang kita pikirkan, semakin kita menyadari ketidakbahagiaan yang kita sebabkan untuk diri kita sendiri dan orang lain melalui pemikiran yang tidak terampil di dalam kita melakukan perjalanan kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki ketidaksukaan atau penolakan terhadap orang lain, kita dapat mengingat hal yang baik tentang orang lain dan mungkin dapat mengantisipasi pemikiran yang negatif yang kita miliki tersebut dengan hal yang positif. Semua orang memiliki dua kualitas yang baik, baik dan jahat. Dan jika kita memiliki pikiran yang negatif, maka kita akan terus-menerus dihadapkan dengan aspek tersebut, bukan sebaliknya. Untuk beberapa orang, hal ini bisa menjadi lebih sulit dibandingkan untuk orang lain. Yang negatif tersebut dapat dikatakan sebagai ujian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang yang lolos tanpa menghadapi ujian-ujian tersebut. Kehidupan yang berkelas pendidikan seperti orang yang dewasa, dengan banyak ujian yang dilemparkan pada kita di setiap momen. Kita tidak bisa memberitahu terlebih dahulu apa yang disimpan untuk kita, maka kita harus siap di setiap saat. Mengembangkan keadaan pikiran yang bajik berarti bahwa kita mencoba untuk mengolah ketika keadaan-keadaan pikiran yang bajik tersebut tiba-tiba muncul. Jika pikiran tersebut secara netral atau memiliki kecenderungan untuk mengimbang, menghakimi, dan mengkritik, merasa terluka atau egois, kita dengan sengaja melawan kecenderungan-kecenderungan itu untuk mengembangkan keadaan-keadaan pikiran yang terampil. Dan jika kita menginginkan sebuah alat yang baik, kita perlu memelihara dengan cara yang terbaik. Hal ini berarti tidak membiarkan satupun partikel kotoran menumpuk dan membersihkannya secepat mungkin. Yang sama berlaku untuk pemikiran kita. Ini mungkin merupakan keterampilan yang paling sulit untuk dipelajari, yang merupakan alasan mengapa begitu sedikit orang yang melakukannya. Namun, seorang meditator berada di jalan yang benar, yang menunjukkan tempat dengan menyadari bahwa pikiran karena terlalu penuh, khayalan dan bersifat sekilas, tidak dapat dipercayai begitu saja. Inilah 4 usaha tertinggi disebut tertinggi, tidak hanya karena usaha-usaha ini amat sangat sulit, namun juga amat bermanfaat. Seorang meditator yang serius ingin melampaui alam manusia ketika kita masih wujud manusia, dan usaha-usaha tertinggi inilah tantangannya. 4 usaha tertinggi ini dijelaskan oleh Buddha dengan sangat baik, sehingga kita dapat melihat dengan jelas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan alasan-alasan mengapa kita masih membara di alam samsara atau alam penderitaan. Akan tetapi, kita harus menerus tanpa akhir dengan mengetahui jalan dan cara untuk melangkah di atas jalan yang baik dan benar. Kita memiliki kesempatan untuk terbebas dari segala belenggu, segala noda, segala kekotoran batin untuk menjadi lebih baik. Inilah uraian dari ajaran Buddha. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat bagi kita semua.